malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Aquilina Juta Narut, NIM 23016002. Dan teman saya Fatur Rizky dengan nomor 3016000. Saya Marta Latifi Rostari, NIM 2023-0105. Saya Septia Nur Halimah dengan NIM 2020160. Baik, sekarang kami ingin memperjelaskan mengenai masing dari gambar molekul. Pertama adalah dipol. Slide yang berikutnya. Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik antara sisi molekul polar, sisi negatif molekul polar lainnya. Molekul polar memiliki distribusi atau kerapatan elektron yang tidak merata dikarenakan pada molekul polar memiliki perbedaan keelektronegatifan. Perbedaan keelektronegatifan ini menyebabkan suatu menjadi muatan atau dipol. Satu ujung memiliki muatan positif dan ujung lainnya bermuatan negatif. Gaya ini lebih lemah dibanding ikatan kovalen atau ikatan ion dan mempunyai pengaruh yang signifikan hanya ketika molekul-molekul berdekatan. Yang berikutnya, dipersilakan kepada teman saya, Fatur. Untuk selanjutnya, gaya ion dipol. Gaya antar molekul ion dipol adalah gaya antar bermuatan dan molekul polar di lingkungan larutan. Ini terjadi ketika ion-ion dalam larutan terlarut berinteraksi dengan molekul-molekul polar di sekitarnya. Gaya ini penting dalam melarutan elektrolit karena membantu dalam pelarutan ion-ion dalam pelarut polar. Selanjutnya adalah gaya antar molekul dispersi. Adalah gaya tarik-menarik antara molekul nonpolar yang disebabkan oleh fluktuasi sementara dalam distribusi elektron, menciptakan momen dipol saat. Ini adalah gaya yang paling lemah dibandingkan dengan gaya dipol-dipol dan ion dipol, tetapi tetap penting dalam menentukan sifat fisik seperti titik didih, titik lebur, dan viskositas zat nonpolar. Baik, yang selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Gaya antar molekul ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik khusus antara atom hidrogen yang terikat pada atom nitrogen, oksigen, atau fluorin yang terikat pada atom nitrogen, oksigen, atau fluorin di molekul yang lain. Ini adalah jenis gaya antar molekul yang kuat, sering ditemui dalam air dan molekul organik tertentu. Ikatan hidrogen kan sifat-sifat unik seperti tingkat kepadatan air yang tinggi, tingkat didih air yang tinggi, dan stabilitas struktur protein dan DNA. Yang berikutnya adalah contoh atau peran implementasi gaya antar molekul dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh yang pertama adalah ketegangan permukaan. Silakan Tata untuk membantu membahas tentang ketegangan permukaan. Ketegangan permukaan, gaya van der Waals, dispersi, dan dipol-dipol. Yang pertama, tegangan permukaan adalah hasil gaya antar molekul antara molekul-molekul pada permukaan zat cair. Yang kedua, ketegangan permukaan menyebabkan air mengenang di mobil yang diberi lilin dan membantu serangga seperti water steeder berjalan di atas air. Yang ketiga, tegangan permukaan juga dapat menyebabkan sedotan menarik cairan melawan gravitasi. Yang kedua, pelarutan mencakup gaya ion dipol dan dipol-dipol. Pelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam air. Untuk implementasinya, zat polar larut dalam pelarut polar, sedangkan zat cair zat non-polar larut dalam pelarut non-polar. Gaya antar molekul gaya antar molekul memainkan peran penting dalam pelarutan. Selanjutnya ada adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul zat yang berbeda. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul zat yang sama. Adesi dan kohesi berkontribusi terhadap aksi kapiler pada tanaman dan naiknya cairan dalam sempit. Kekuatan perangkat juga memungkinkan memanjat dinding dan bintang-bintang. Selanjutnya, tekanan uap dan titik didih. Ini mencakup gaya dispersi, dipol-dipol. Yang pertama, tekanan uap adalah tekanan yang diberikan oleh uap suatu zat dalam wadah tertutup. Yang kedua, tekanan uap dipengaruhi oleh gaya antar molekul dan suhu. Yang ketiga, titik didih adalah suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer. Baik, selanjutnya ada ikatan hidrogen dalam obat-obatan. Ikatan hidrogen penting dalam desain obat. Banyak obat bergantung pada ikatan hidrogen untuk berikatan dengan molekul target. Memahami ikatan hidrogen sangat penting untuk mengembangkan obat baru. Selanjutnya ada ikatan hidrogen dalam kimia. Ikatan hidrogen penting dalam struktur dan fungsi banyak bahan kimia. Molekul gula membentuk ikatan hidrogen untuk menciptakan struktur yang stabil. Protein bergantung pada ikatan hidrogen untuk mempertahankan bentuk dan fungsi dengan baik. Dan ini ada beberapa kami mengambil dari beberapa referensi dari jurnal. Yang pertama ada dari jurnal Nasution, yang kedua ada dari Kasiain Najiah Safwa, yang ketiga ada dari Yulianto Rofian Vinda Hakim yang berjudul Menentukan Tegangan Permukaan Zat Cair. Yang keempat ada dari Agraini Jayuska Alimuddin yang berjudul Isolasi dan
krisasi minyak atsiri lada hitam. Dan yang terakhir ada dari Asih RS Kadaritna dan Yosilawati yang berjudul Virtual Lab dalam Praktikum Penurunan Tekanan Uap dan Kenaikan Titik Didih Larutan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.